Jika kita tidak ingin merasakan kehilangan, maka jangan pernah merasa memiliki. Apa poinnya? Sebenarnya, kalau kita memahami lebih dalam, tidak ada yang disebut dengan kehilangan. Kenapa? Karena hakikatnya kita tidak punya apa-apa. Kehilangan itu terjadi, kehilangan itu terasa karena kita merasa memiliki terhadap apa yang sebenarnya tak kita miliki. Maka terjadilah yang namanya apa? Kehilangan. Jadi kalau teman-teman sekarang nanya sama Ahilman, gimana caranya biar aku nggak ngerasa kehilangan? Jangan pernah merasa memiliki, karena hakikatnya tak ada yang kita miliki. Coba sebutkan ke Ahilman, apa yang teman-teman miliki? Teman-teman kehilangan harta, sedih apa enggak? Sedih, kenapa? Karena merasa memiliki. Teman-teman punya pekerjaan, punya pangkat jabatan, ketika itu hilang, sedih atau tidak? Kenapa coba? Karena merasa memiliki. Teman-teman punya seseorang yang selama ini kita sayangi, kita cintai, dan kemudian dititipkan sama kita. Kemudian dia pergi meninggalkan kita. Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada ombak, gak ada badai. Kemudian dia pergi begitu saja. Karena selama ini kita mengharapkan dia menjadi tulang punggung kita, dan kita berharap kita menjadi tulang rusuk dia. Kita berharap dia menjadi tulang punggung kita jadi tulang rusuk dia, tapi dia pergi meninggalkan kita. Sakit. Kenapa bisa sakit? Karena kita merasa memiliki terhadap orang yang sebenarnya hanya dititipkan. Apalagi jika belum sah, jika belum halal. Aku berusaha untuk melupakan dia, tapi makin berusaha melupakan, makin gak bisa lupa, Ahilman. Kita berusaha ingin melupakan dia, tapi kemudian makin diingat, makin dilupakan, makin gak bisa lupa. Gimana caranya? Ganti fokusnya. Fokusnya apa? Ganti, bukan dia yang terbaik untukku. Allah sedang merencanakan yang lain yang lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkan. Tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Berarti di balik makna kehilangan apa, Ustaz? Allah tuh pengen ngingetin kita, manusia, apa yang hari ini engkau merasa miliki, itu semua hanya sesuatu yang Allah titipi saja kepadamu. Jadi kalau sang pemiliknya mengambil lagi, boleh apa enggak? Boleh. Baik itu memisahkan, baik itu mengambil, berarti bukan untuk kita. Karena kita percaya sesuatu yang ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah pergi dari kita. Dan sesuatu yang tak ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah menjadi milik kita. Yang akan menjadi milik kita apa? Yang Allah telah tuliskan takdirnya untuk kita. Maka tolong catat baik-baik ya. Ada 4 nasihat dari Imam Hasan Al-Basri yang bisa menguatkan hati kita agar tenang dan bahagia. Yang pertama, kata Imam Hasan Al-Basri, aku tahu rizkiku tidak akan pernah diambil orang lain, maka aku tenang dalam urusan rezeki. Rezeki itu termasuk apa? Termasuk jodoh, itu rezeki. Pekerjaan, itu rezeki, ya. Segala sesuatu yang kita bisa mengambil manfaat, itu rezeki. Teman-teman kan suka ngerasa gelisah dengan rezeki, ya? Iya gak sih? Tapi ingat, aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang lain, maka aku tenang dengannya. Jadi gimana, Ahilman? Aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang lain, maka hatiku tenang dengan urusan rezeki. Yang kedua, aku tahu amalku tidak akan bisa dilakukan oleh orang lain, maka aku sibuk untuk beramal saja. Teman-teman sayang, nanti kita akan balik ke Allah sesuai dengan amal-amal kita. Betul apa enggak? Seseorang itu kelak akan diwafatkan dalam kehidupan di dunia sebagaimana kebiasaan dia saat hidup di dunia. Apa yang jadi kebiasaannya, itu yang menjadi potret seperti apa akhir kehidupannya. Maka nanti kata Nabi, saat kita wafat, yang akan ikut kepada kita ada 3, ya. Yang pertama hartanya, yang kedua keluarganya, yang ketiga amalnya. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Hanya punten mohon maaf, yang 2 balik lagi, yang 1 ikut ke dalam liang lahat. Yang balik apa, Ahilman? Harta dan keluarga balik, sedangkan amal akan ikut ke dalam. Maka teman-teman tahu kan, yang bisa menjadikan bekal amalku adalah amal yang aku lakukan. Maka teman-teman, selama kita masih diberikan kesempatan hidup, teruslah beramal. Beramal soleh, beramal baik. Karena seseorang akan diwafatkan sesuai dengan amal perbuatan.
Aku tahu amalku tidak akan bisa dilakukan oleh orang lain, maka aku sibuk untuk beramal. Yang ketiga, aku tahu Allah selalu mengawasiku dan melihatku, maka aku berusaha untuk tidak berbuat dosa dan maksiat, karena aku takut saat aku berbuat dosa dan maksiat Allah menatapku. Teman-teman sekalian, belajarlah untuk punya sikap namanya muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa ditatap dan diawasi oleh Allah. CCTV ada matinya, penglihatan manusia ada lalainya, tapi pengawasan Allah kepada kita tidak akan pernah ada lewatnya. Allah selalu tahu apa yang kita kerjakan. Maka ada di antara 7 golongan ya. Salah satu golongan itu 7 golongan yang akan dinaungi ketika hari kiamat. Salah satunya siapa? Seorang pemuda atau seorang pemudi atau seseorang yang dia punya kesempatan berbuat maksiat. Disebutkan dalam keterangan di situ orang yang diberikan kesempatan untuk berzina, tapi kemudian dia menjawab, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kemudian dia pergi meninggalkan apa yang dia akan lakukan itu. Maka golongan orang tersebut adalah orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat ketika tidak ada naungan yang lain. Siapa? Inni akhafullah, seseorang yang senantiasa mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Maka teman-teman nih, kalau kita ada kesempatan berbuat dosa, berbuat maksiat, katakan di hati kita, inni akhafullah, aku takut sama Allah. Aku tahu Allah melihat dan mengawasiku, maka aku tidak ingin berbuat dosa dan berbuat maksiat. Kenapa? Karena aku takut saat Allah mengawasiku, aku sedang berbuat maksiat. Dan yang keempat, nasihatnya adalah, aku tahu kematian sedang menungguku, maka aku gunakan waktuku untuk menyiapkan bekal terbaik untuk berjumpa dengan kematian. Teman-teman sayang, tidak ada yang lebih dekat dengan kita kecuali kematian. Pada akhirnya kita semua akan kembali kepada Allah. Betul apa enggak? Pada akhirnya jadi kaya, jadi terkenal, jadi bahagia, jadi nyaman. Pada akhirnya jadi nggak penting, karena yang penting jadi orang baik saja. Karena itulah yang nanti akan menjadi bekal kita untuk pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang teman-teman gelisahkan sampai saat ini? Apa yang mau teman-teman sombongkan? Apa? Satu sisi, punten mohon maaf, ada yang sedang disempitkan kehidupannya. Jangan terlalu gelisah, jangan terlalu bersedih, karena pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Teman-teman yang hari ini sedang ditinggikan derajatnya, sedang dilapangkan urusan rezekinya, sedang dibesarkan apapun yang teman-teman hari ini dapatkan, sedang dibahagiakan, jangan sombong, karena pada akhirnya kita nggak punya apa-apa itu. Betul nggak? Senanglah sekedarnya, sedihlah sewajarnya, karena pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan silau dengan pujian, jangan galau dengan cacian. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, karena semuanya hanyalah penilaian manusia saja. Karena yang paling penting bagi kita apa? Penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada yang disebut dengan kehilangan, yang ada hanyalah Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Dan memang semuanya akan kembali kepada Allah. Hiduplah kamu sesuka kamu ingin hidup, silahkan. Tapi ingat, kamu akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Hanya masalahnya kita nggak tahu wafat kita kapan. Kita nggak tahu di mana Allah akan wafatkan kita. Kita tidak tahu sebab kematian kita apa. Yang jelas kita semua pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Kematian keniscayaan, kematian kepastian. Hanya waktunya, tempatnya, sebabnya itu misteri yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.